Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang maksimalisasi keuntungan dari produksi kue tolban dan kue bolpis dengan menggunakan linear programming dengan menggunakan metode aljabar dan metode grafik. Kelompok 7 terdiri dari saya, Yuanda Yanuar, sebagai moderator, dan Denti sebagai penyaji, Agil sebagai penyaji, Pendi sebagai penyaji, dan Erni sebagai penyaji. Materi yang akan kami sampaikan terdiri dari 3 poin. Yang pertama akan menjelaskan tentang metode grafik, yang kedua akan menjelaskan tentang metode aljabar, dan yang ketiga akan menjelaskan persoalan yang diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dan metode aljabar. Serta kesimpulannya akan saya jelaskan sendiri nanti di akhir. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang metode grafik yang akan dijelaskan oleh Denti. Kepada Denti, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang metode grafik. Jadi, pengertian metode grafik adalah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linier. Dan merupakan salah satu metode yang sering digunakan karena metode ini cukup mudah dan tidak banyak memakan waktu. Akan tetapi penggunaan metode grafik ini terbatas karena metode ini hanya dapat digunakan dalam permasalahan program linier bervariabel 2. Karena jika program linier bervariabel 3 itu diperlukan grafik dalam bentuk 3 dimensi. Dan itu akan cukup rumit. Sedangkan untuk permasalahan program linier dengan 4 variabel atau lebih itu tidak dapat digunakan grafiknya. Selanjutnya ada cara pembuatan grafik. Cara pembuatan grafik itu ada 5. Yang pertama, apabila soal yang ada yaitu dalam bentuk soal cerita, tentukanlah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Ya, yang pertama menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Dan yang kedua, gambarkanlah setiap fungsi kendala dengan mencari titik potong. Mencari titik potong fungsi tersebut dengan sumbu. Dan yang ketiga, untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, ini untuk menentukan daerah penyelesaiannya ada 2 cara, yaitu dengan cara pengujian data dan yang kedua dengan cara alternatif. Langkah-langkah dengan cara pengujian datanya ada 3 langkah, yaitu yang pertama, ambil sembarang titik yang ada di luar garis. Untuk lebih memudahkan sebaiknya ambil titik 0,0. Yang kedua, masukkan titik tersebut atau substitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Dan yang ketiga, jika titik tersebut memenuhi pertidaksamaan, maka daerah penyelesaian adalah daerah di mana titik tersebut berada dan sebaliknya. Dengan cara alternatif. Dengan cara alternatif juga ada 3 langkah. Yang pertama, lihat tanda di depan variabel, tandanya positif atau negatif. Dan yang kedua, lihat tanda pertidaksamaan. Dan yang ketiga, lakukan perkalian antara kedua tanda tersebut. Bila hasil perkalian tanda adalah positif, maka daerah penyelesaian berada di atas garis dan sebaliknya. Lalu cara membuat grafik yang keempat yaitu carilah titik potong setiap fungsi kendala yang ada dengan metode eliminasi dan substitusi. Itu yang keempat. Dan ini yang terakhir, yang kelima, yaitu grafik telah selesai dan siap dicari titik optimumnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Materi selanjutnya yaitu metode aljabar akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Agil. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode aljabar. Metode aljabar dalam program linear adalah pemecahan persoalan dengan cara substitusi antar persamaan linear pada fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Nah, prinsip yang digunakan mencari seluruh kemungkinan pemecahan dasar layak, kemudian pilih salah satu yang memberikan nilai objektif yaitu paling besar atau yang sering kita sebut maksimum, atau paling kecil yang sering kita sebut minimum. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menyelesaikan persoalan dengan cara metode aljabar. Kelebihannya yaitu waktunya tidak terlalu lama, dan yang kedua, di awal pun kita sudah bisa memilih nilai yang akan dioptimalkannya. Kekurangannya tidak terlihat jelas dalam melihat pergerakan harga atau kenaikan dan penurunan harga. Nah, langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan persoalan dengan cara metode aljabar: yang pertama, lakukan standarisasi rumusan model pada soal yang telah ada. Yang kedua, setelah itu mengenolkan semua keputusan dari rumusan yang di atas. Yang ketiga, tentukan salah satu variabel dengan optimalkan, mau maksimum atau yang minimum. Yang keempat, selidiki apakah terdapat kemungkinan perbaikan optimalisasi. Nah, poin keempat ini menyelidiki hasil dari poin yang ketiga, apakah ada perbaikan dalam pemilihan optimalnya. Kalaupun tidak ada, berarti kita lanjut ke poin yang 5. Nah, poin yang 5 ini, apabila sudah selesai dalam langkah-langkah yang pertama sampai dengan yang keempat, maka persoalan yang diselesaikan dengan metode aljabar ini telah selesai. Akan tetapi, jika masih ada perbaikan dalam optimalnya, maka harus kembali lagi atau ulangi dalam poin ketiga dan keempat. Untuk lebih lanjutnya, nanti ada rekan saya dalam menjelaskan dan memberikan contoh kasus dengan menggunakan metode aljabar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menggunakan program linear dengan metode grafik. Untuk kelompok kami mengambil kasus bagaimana mengoptimalkan penjualan dari menu makanan. Untuk menu makanannya tersendiri, kami mengambil kasus dari penjualan kue milik Ibu Patricia, di mana Ibu Patricia memproduksi 2 jenis kue, ada kue bolpis dan juga kue tolban. Untuk bahan dasarnya ada 3 bahan dasar yang sama dalam memproduksi dua kue tersebut, ada tepung terigu, gula pasir, dan juga telur. Nah, untuk permasalahannya bisa dilihat, saya akan bacakan. Dari hasil wawancara kita dapatkan bahwasanya untuk memproduksi kue tolban dan kue bolpis, Ibu Patricia setiap hari menghabiskan bahan untuk tepung terigu yaitu 10 kg, untuk gula pasir 7 kg, dan untuk telur 3 rak. Dengan kebutuhan bahan per unit kue adalah untuk kue tolbannya itu membutuhkan 250 gram tepung terigu, 300 gram gula pasir, dan 5 butir telur. Dan untuk kue bol pisangnya membutuhkan 340 gram tepung terigu, 200 gram gula, dan 2 butir telur. Dan untuk penjualan dari kue tersebut, Ibu Patricia
menjual untuk kue tolbannya dengan harga 60.000 per buah, dan untuk kue bol pisangnya dijual dengan harga 50 per buah. Nah, di sini kelompok kami akan mencari laba maksimum dari penjualan tersebut dengan menggunakan metode grafik dan juga metode aljabar. Dari kasus kue tadi, yang hal pertama kita membuat dulu model matematikanya. Misalkan untuk kue tolbannya kita ibaratkan sebagai X1. Untuk kue bolpisnya kita buat variabel keputusannya sebagai X2. Langkah selanjutnya kita buat dulu tabel untuk mempermudah nanti untuk merumuskan model matematikanya. Nah, di sini untuk tabelnya bisa dilihat di samping saya. Untuk menu makanan dari X1 atau tadi itu kue tolban, bahan dasarnya untuk tepung terigu membutuhkan 250 gram, untuk gula membutuhkan 300 gram, untuk telur membutuhkan 5 butir dengan harga penjualan yaitu 60.000. Kemudian untuk bahan dasar dari X2 atau kue bolpis atau bol pisang membutuhkan 340 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, dan 2 butir telur dengan harga 50.000. Dan untuk bahan yang tersedia untuk tepung terigu ada 10 kilo atau bisa dikonversikan menjadi 10.000 gram. Dan juga untuk gula pasir ada bahan tersedianya itu untuk gula 7 kilo atau jikalau dikonversi menjadi gram yaitu 7.000 gram. Kemudian untuk telur ada 90 butir, karena tadi kita ketahui bahwasanya untuk telur itu tersedia setiap harinya 3 rak. Nah, untuk satu rak telur itu berisi 30 butir. Jadi untuk 3 rak itu ada 90 butir. Nah, berdasarkan tabel yang tadi kita buat, kita selanjutnya itu membuat fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 60.000 X1 ditambah 50.000 X2. Nah, selanjutnya untuk fungsi kendalanya yang pertama itu 250 X1 ditambah 340 X2 kurang dari atau sama dengan 10.000. Dan yang kedua 300 X1 ditambah 200 X2 kurang dari atau sama dengan 7.000. Dan yang ketiga 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 90. Untuk langkah selanjutnya kita akan menggambarkan dari fungsi kendala yang telah kita dapatkan tadi. Nah, untuk menggambarkannya kita harus mencari dulu titik-titik dari fungsi kendala tersebut. Nah, bisa dilihat untuk mencari titiknya. Untuk batasan pertama kita misalkan X1 nya sama dengan 0, maka untuk X2 nya kita akan dapatkan 29,41. Kemudian untuk X2 nya kita misalkan sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X1 nya sama dengan 40. Maka untuk titiknya untuk fungsi pertama untuk X1 nya sama dengan 40, untuk X2 nya sama dengan 29,41. Lanjut untuk kita mencari titik dari
kendala fungsi batasan kedua. Kita misalkan juga untuk X1 nya sama dengan 0, maka untuk X2 nya kita akan dapatkan 35, dan untuk X2 kita misalkan dengan 0, maka akan kita dapatkan untuk X1 nya sama dengan 23,33. Jadi kita dapatkan untuk kendala fungsi batasan kedua untuk titiknya itu X2 sama dengan 35 dan X1 nya sama dengan 23,33. Lanjut untuk kita mencari kendala fungsi batasan ketiga. Nah, kita misalkan juga untuk X1 nya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan untuk X2 nya sama dengan 45, dan kita misalkan X2 nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X1 nya sama dengan 18. Maka untuk titik kendala fungsi batasan ketiga kita dapatkan yaitu X1 sama dengan 18 dan X2 sama dengan 45. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik dari fungsi kendala yang telah kita cari tadi. Nah, untuk menggambarkannya gampang, kita tinggal memasukkan titik-titik yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya. Untuk daerah himpunan penyelesaiannya saya kasih tanda untuk arsiran berwarna biru, dan kita dapatkan ada 5 titik dalam grafik tersebut. Untuk titik A kita dapatkan itu untuk berada pada titik X1 sama dengan 18, X2 sama dengan 0, dan untuk titik B berada pada X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 20. Untuk titik C itu berada pada X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 24. Untuk titik D itu berada pada X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 29. Dan untuk titik E itu berada pada X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari keuntungan maksimumnya. Kita bisa mencarinya dengan mensubstitusikan titik-titik dari daerah himpunan penyelesaian. Untuk mencarinya kita mensubstitusikan saja titik dari yang telah didapatkan di daerah himpunan penyelesaiannya dengan mensubstitusikannya kepada fungsi tujuan. Nah, kita coba cari untuk nilai Z pada titik A, yaitu pada titik 18,0 atau X1 sama dengan 18 dan X2 sama dengan 0. Maka nilai Z yang dicapai adalah Z sama dengan 60.000 dikali 18 ditambah 50.000 dikali 0. Maka Z nya sama dengan 1.080.000. Kemudian kita cari untuk titik B nya, yaitu pada titik X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan 20. Dan untuk nilai Z yang dicapai adalah Z sama dengan 60.000 dikali 10 ditambah 50.000 dikali 20. Maka hasilnya yaitu 1.600.000. Kemudian kita lanjut untuk titik C adalah pada titik 7,31 atau mendekati 7 dan titik 24,03 atau mendekati 24. Nah, sebenarnya untuk titiknya itu 7,31 dan 24,03, tapi kita menggunakan angka yang mendekati. Karena apa? Karena untuk mempermudah menjumlahkan dari penghasilan, karena kalau penjualan kue itu harus satu buah, tidak boleh sepotong. Karena kalau 7,31 berarti 7,03 kue. Nah, seperti itu. Dan untuk nilai Z itu yang dicapai adalah 60.000. Z sama dengan 60.000 dikali 7 ditambah 50.000 dikali 24. Maka hasilnya itu Z sama dengan 1.620.000. Dan untuk titik D itu pada titik 0,29 atau X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 29. Maka nilai Z yang dicapai adalah Z sama dengan 60.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 29. Z sama dengan 1.450.000. Dan untuk titik E adalah titik 0,0 atau X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Dan nilai Z yang dicapai adalah
60.000 dikali 0 tambah 50.000 dikali 0, Z sama dengan 0. Nah, maka kita bisa lihat dari hasil setiap titik pojok dari A sampai E, bisa dilihat di samping bahwasanya di titik A itu penghasilannya itu akan mendapatkan 1.080.000, dan untuk titik B itu 1.060.000, 1.600.000. Untuk titik C itu 1.620.000, untuk titik D itu 1.450.000, dan titik E itu tidak ada penghasilan. Dan untuk itu maka kita bisa simpulkan bahwasanya untuk keuntungan maksimumnya itu bisa terdapat pada titik C dengan memproduksi kue tolban sebanyak 7 buah dan kue bolpis sebanyak 24 dengan pendapatan maksimumnya itu 1.620.000. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas cara kasus yang kedua untuk mengerjakannya dengan metode aljabar. Dalam metode aljabar kita buat LP standarnya terlebih dahulu. Pertama, kita buat persamaan Z-nya atau titik maksimumnya, yaitu 60.000 X1 ditambah 50.000 X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Lalu buat perubahan bentuk fungsi tujuan, ada 3, yaitu 250X1 ditambah 340X2 ditambah S1 sama dengan 10.000. Lalu yang kedua 300X1 ditambah 200X2 ditambah S2 sama dengan 7.000. Lalu yang ketiga 5X ditambah 2Y ditambah S3 sama dengan 90 dengan batasan X1, S2, S1 sampai S3 nya lebih dari sama dengan 0. Lalu mencari solusinya, yaitu dengan rumus K sama dengan M faktorial per M dalam kurung N dikurangi M faktorial yang hasilnya 10 solusi. Nah, di mana 10 solusi itu seperti biasa. Yang pertama X1 sama dengan X2 sama dengan 0, lalu X1 sama dengan X3 sama dengan 0, X1 sama dengan S1 sama dengan 0, X1 sama dengan S2 sama dengan 0, dan seterusnya sampai tiap variabel sampai di 10 itu. Lalu kita substitusi ke persamaan yang tadi yang ada tambahan stack variabelnya. Misalkan contoh 250X1 ditambah 340X2 ditambah S1 sama dengan 10.000. X1 nya didapatkan 10.000. Begitupun seterusnya ketiga persamaan itu. Lalu didapatkan hasil di sini titik maksimumnya 0 karena X1 dan X2 nya sama dengan 0. Lalu substitusi lagi ke solusi-solusi yang berikutnya. Di sini didapatkan solusi maksimumnya atau hasil maksimumnya ketika di solusi ke-8, yaitu S1 sama dengan S2 nya sama dengan 0. Dapatkan maksimumnya yaitu 1.640.100. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, jadi kesimpulannya adalah didapat hasil laba maksimumnya yaitu 1.620.000 dengan penjualan kue tolban sebanyak 7 dan kue bolpis sebanyak 24.